Bayangkan kelam 1998 kembali menghantui Indonesia. Presiden Prabowo Subianto akhirnya angkat bicara setelah bertemu 7 ketua umum partai di istana. Ia menegaskan gelombang demonstrasi yang belakangan ini mengguncang bukan sekedar aksi biasa, tapi mengarah pada makar. Kata yang syarat konsekuensi dan langsung membuat publik geger. Meski tak menyebut nama, spekulasi pun berhembus. Banyak yang mengaitkan dengan kelompok yang disebut Geng Solo, jaringan politik ekonomi yang disebut-sebut ingin mengendalikan kekuasaan. Kerusuhan 28-29 Agustus jadi bukti betapa rawannya situasi. Aksi mahasiswa dan buruh yang awalnya damai berubah jadi rusuh. Ada penjarahan, pembakaran kantor DPRD, polsek, bahkan rumah pejabat. Polanya mirip tragedi 1998. Masa impor dari luar kota, konvoi motor malam hari, menyerang fasilitas publik meski aturan jelas melarang demo lewat dari jam 6. Dan yang lebih janggal lagi muncul kesan aparat melakukan pembiaran, polisi terlambat datang, bahkan saksi menyebut ada yang hanya menonton. Seakan ada skenario menciptakan ketakutan agar rakyat kehilangan kepercayaan pada presiden. Lalu muncullah istilah kontroversial, anak haram konstitusi. Sosok yang dituding disiapkan menggantikan Prabowo, jadi skenario makar berhasil. Inilah target sesungguhnya, menjatuhkan presiden, mengganti dengan figur boneka, dan mengendalikan negara dari balik layar. Dampaknya nyata, beberapa kota mencekam. Warga takut keluar rumah, pusat belanja tutup, sekolah kembali daring, kantor-kantor WFH, transportasi sempat lumpuh, dan wisatawan asing pun ikut resah. Kalau skenario ini terus dibiarkan, bukan mustahil Indonesia benar-benar mengulang 1998 dengan Prabowo jadi Soeharto kedua. Karena itu banyak analis menilai presiden harus ambil langkah drastis. Tidak cukup menonaktifkan anggota DPR tertentu, ia harus berani mencopot Kapolri, menteri-menteri yang terkait geng Solo, hingga merobak BUMN dan lingkar istana. Kalau tidak, pembusukan dari dalam bisa jadi bom waktu. Sementara itu, flyer ajakan aksi lanjutan 1-5 September sudah beredar. Jika benar terjadi, panasnya situasi bisa berlipat. Pola makar 1998 disebut hanya dimodifikasi. Dengan aktor baru tapi tujuan sama, merebut kekuasaan lewat kericuhan. Pertanyaannya sederhana tapi krusial. Apakah kita rela sejarah kelam 1998 terulang? Apakah kita mau dipermainkan oleh invisible hand sementara rakyat jadi korban? Sejarah memang bisa berulang, tapi pilihan ada di tangan bangsa ini. Apakah tragedi itu akan benar-benar comeback atau kita belajar dari masa lalu?